Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Setiawan. Saya dari kelas IKN 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Dasar Biomedik 3, dipandu oleh dosen Halimatus Sadialudin, SPR FMKM, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi alga dan bumi. Materi yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai tentang alga. Apa itu alga dan apa saja bentuk-bentuk alga? Ayo, lanjut ke slide berikutnya. Yang pertama, pengertian alga. Alga atau dalam bahasa jamak algae adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ, seperti yang dimiliki tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bersalur. Klasifikasi alga. Alga yang hidup melayang-melayang di permukaan air disebut neospore, sedangkan yang hidup di dasar perairan disebut bersifat bentik. Alga yang bersifat bentik digolongkan menjadi: yang pertama, epilitik, yaitu hidup di atas batu. Yang kedua, epipalik, yaitu melekat pada lumpur dan pasir. Yang ketiga, epifitik, yaitu melekat pada tanaman. Yang keempat, epizoid, yaitu melekat pada hewan. Alga dapat hidup di permukaan atau dalam perairan atau akuatik, maupun daratan atau terrestrial yang terkena sinar matahari, namun kebanyakan hidup di perairan. Alga laut mempunyai peranan yang sangat penting di dalam siklus unsur-unsur di bumi, mengingat jumlah masanya yang sangat banyak yang kemungkinan lebih besar dari jumlah tumbuhan di daratan. Selanjutnya yaitu adalah bentuk-bentuk alga. Alga diantaranya memiliki beberapa bentuk, yaitu berbentuk filamen, berbentuk bulatan, berbentuk mangkok, dan berbentuk lembaran, serta berbentuk yang lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang reproduksi alga. Alga mempunyai beberapa reproduksi. Yang pertama adalah reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual terjadi melalui pembelahan sel, menghasilkan dua sel anak yang masing-masing akan menjadi individu baru. Reproduksi dengan cara pembelahan sel umumnya terjadi pada alga bersel tunggal. Alga berbentuk koloni tanpa filamen atau yang berbentuk filamen umumnya bereproduksi melalui fragmentasi. Fragmentasi adalah terpecah-pecahnya koloni menjadi beberapa bagian. Selain melalui pembelahan sel dan fragmentasi, alga juga dapat bereproduksi melalui pembentukan zoospora. Zoospora merupakan sel tunggal yang diselubungi oleh pelapis dan dapat bergerak atau berenang bebas dengan menggunakan satu atau lebih flagella. Setiap zoospora merupakan calon individu baru. Reproduksi alga yang kedua yaitu adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual melibatkan peleburan dua gamet untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Terdapat dua tipe reproduksi seksual, yaitu itogami dan oogami. Pada tipe itogami, gamet jantan dan gamet betina berukuran sama besar dan umumnya dapat bergerak. Jika zigot hasil peleburan gamet betina dan jantan mengalami dormansi, maka disebut zigospora. Pada tipe oogami, ukuran gamet jantan berbeda dengan ukuran gamet betina. Gamet betina dan telur berukuran besar dan tidak bergerak, sedangkan gamet jantan berukuran kecil dan dapat bergerak. Jika zigot yang terbentuk tidak berkecambah tetapi mengalami dormansi, maka disebut oospora. Selanjutnya yaitu pembagian alga. Alga terdiri dari beberapa bagian dan bermacam-macam. Yang pertama adalah Cyanophyta atau biasa kita sebut dengan alga biru. Yang kedua yaitu adalah Rhodophyta yang biasa disebut dengan alga merah.
Yang ketiga adalah chlorophyta atau yang biasa disebut dengan alga hijau. Dan yang keempat adalah chrysophyta yang biasa disebut dengan alga keemasan. Dan yang kelima yaitu adalah phaeodita atau yang biasa disebut dengan alga coklat. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai tentang alga biru atau cyanophyta. Merupakan alga bersel tunggal dan merupakan koloni berbentuk benang yang mempunyai spora. Benang-benang itu dapat putus-putus merupakan spermogonium yang dapat menyerap dan merupakan koloni baru. Spora terbentuk dari isi sel atau endospora. Setelah keluar dari sel induknya, spora dapat menjadi tumbuhan baru. Ciri-ciri umum cyanophyta atau alga biru terdiri dari beberapa, di antaranya yaitu yang pertama, bersel tunggal atau uniseluler, ada pula yang berkoloni. Yang kedua, memiliki klorofil, karotenoid, serta pigmen phycobilin yang terdiri dari phycocyanin dan phycoerythrin. Yang ketiga, bersel dinding sel mengandung peptida, hemiselulosa, dan selulosis, kadang-kadang berlendir. Yang keempat, inti sel tidak memiliki membran atau prakariotik. Nah, habitat dari alga biru ini biasanya terdapat dan dapat ditemukan pada bebatuan yang lembab atau pada air. Reproduksinya yaitu dengan aseksual, yaitu terjadi dengan pembentukan zoospora, yaitu secara yang dapat bergerak atau berpindah tempat. Beberapa jenis spesies alga biru dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan alternatif. Selain itu, ada beberapa alga biru yang bersimbiosis dapat menambah atau fiksasi nitrogen bebas, sehingga menambah kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu adalah alga hijau atau chlorophyta. Ganggang hijau atau green algae diberi nama berdasarkan kloroplasnya yang berwarna hijau. Warna hijau ini ada karena pigmen yang dominan adalah klorofil A dan klorofil B. Di samping jenis pigmen lain, yaitu karotin dan xanthopil, bentuk kloroplas pada ganggang hijau bermacam-macam. Ada yang sebagai mangkuk, misalnya pada Chlamydomonas, berbentuk spiral, misalnya pada Spirogyra, dan berbentuk seperti bintang. Ciri-ciri umum chlorophyta atau alga hijau. Yang pertama, tubuhnya mengandung klorofil dan berwarna hijau. Sel mengandung kloroplas yang berisi klorofil A, klorofil B, karotin, dan xanthopil. Yang kedua, inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Kemudian, telah memiliki dinding sel yang tersusun atau selulosa. Hidupnya melayang-layang di air tawar atau air laut dan berperan sebagai plankton sebagai sumber makanan organisme akuatik. Habitat dari alga hijau ini hidup di air tawar, air laut, dan tanah-tanah yang basah, dan ada pula yang hidup di tempat yang kering. Reproduksinya secara aseksual, jadi dengan pembentukan zoospora, yaitu spora yang dapat bergerak atau berpindah tempat. Zoospora berbentuk seperti buah pir yang memiliki 2-4 bulu cambuk, vakuola kontraktil, dan satu bintik mata berwarna merah atau stigma. Alga hijau berfungsi sebagai sumber makanan penting bagi hewan laut herbivora seperti ikan, crustacea, dan gastropoda. Manusia juga sudah lama mengonsumsinya sebagai makanan, dan itu sudah lama menjadi bagian dari masakan tradisional Jepang. Selanjutnya yaitu alga merah atau rhodophyta. Alga merah berwarna merah sampai ungu, tetapi ada juga lembayung atau kemerah-merahan. Chromatophora berbentuk cakram atau lembaran dan mengandung klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Akan tetapi, warna lain tertutup oleh warna merah phycoerythrin sebagai pigmen utama yang mengadakan fluoresensi. Jenis rhodophyta tertentu memiliki phycocyanin yang memberi warna biru.
Ciri-ciri umum Rhodophyta atau alga merah. Yang pertama, inti sel bersifat eukariotik karena inti sel telah memiliki membran. Yang kedua, bagian besar multiseluler atau bersel banyak. Kemudian umumnya makroskopis, dapat dilihat dengan kasat mata, dengan panjang dapat mencapai 1 meter. Satu-satunya alga yang dapat memiliki fase berflagel dalam siklus hidupnya. Habitatnya, alga merah umumnya hidup di laut yang dalam, lebih dalam daripada tempat hidup alga coklat, seperti 2.500 spesies yang telah diakui hidup di perairan tawar dan ada juga yang hidup di tanah. Reproduksi alga merah dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual terjadi melalui pembentukan dua antheridium pada ujung-ujung cabang taruh. Antheridium menghasilkan gamet jantan yang disebut spermatium, gametarium betina disebut sarcogonium yang terdapat pada ujung cabang lain. Alga merah jenis tertentu dapat menghasilkan agar yang dimanfaatkan antara lain sebagai bahan makanan dan kosmetik, misalnya Eucheumacinotum. Di beberapa negara, misalnya Jepang, alga merah ditanam sebagai sumber makanan. Selanjutnya yaitu alga keemasan atau Chrysophyta. Chrysophyta diambil dari kota Yunani atau Chrysos yang berarti emas. Kelompok alga keemasan memiliki keragaman komposisi pigmen, jenis sel, dan tipe flagella sel. Alga keemasan mengandung klorofil A dan C, karotin dan xanthophyll. Ciri-ciri umum Chrysophyta. Yang pertama, berwarna kuning sampai agak pirang keemasan. Yang kedua, struktur tubuh yang ada bersel satu atau bersel banyak berupa benang. Yang ketiga, kloroplas kecil-kecil berbentuk cakram atau lembaran. Yang keempat, selain klorofil, alga keemasan mengandung beberapa macam karotin. Yang kelima, habitatnya di tempat-tempat yang basah dan di air tawar maupun air laut. Habitatnya biasanya di tempat-tempat yang basah, air laut, air tawar, dan di tanah yang lembab. Untuk Xanthophytae hidup di air tawar, air laut, dan tanah. Reproduksinya. Reproduksi pada alga keemasan dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan cara membelah diri menghasilkan spora motil berflagella yang disebut zoospora. Reproduksi seksual dengan cara membentuk sel khusus yang disebut auxospora. Auxospora adalah zigot yang dilindungi oleh suatu dinding sel yang berbeda dengan dinding sel pada umumnya. Alga keemasan merupakan penyusun utama plankton yang berperan penting sebagai produsen di lingkungan perairan laut. Kemudian yaitu alga coklat atau Phaeophyta. Alga coklat ditimbulkan oleh adanya pigmen coklat atau fucoxanthin yang secara dominan menyelubungi warna hijau dari klorofil pada jaringan. Selain fucoxanthin, alga coklat juga mengandung pigmen lain seperti klorofil A, klorofil C, pioxanthin, beta-karoten, dan diadenosanthin. Ciri-ciri umum Phaeophyta pada coklat. Ukurannya halus, mulai dari mikroskopis sampai makroskopis, berbentuk tegak, bercabang, atau filamen tidak bercabang. Memiliki kloroplas tunggal, ada kloroplas yang berbentuk lempengan discoid atau cakram, dan ada pula yang berbentuk benang. Memiliki pirenoid yang terdapat di dalam kloroplas. Pirenoid merupakan tempat menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan yang terdapat pada alga ini berupa laminaria. Habitatnya, alga coklat umumnya hidup di air laut, terutama air laut yang bersuhu agak dingin dan sedang. Hanya ada beberapa jenis alga coklat yang hidup di air tawar. Di dalam subtropis, alga coklat hidup di daerah intertidal, yaitu daerah literal sampai
littoral. Di daerah tropis, alga coklat biasanya hidup di kedalaman 220 meter pada air yang jernih. Reproduksinya pada alga coklat terjadi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dengan pembentukan zoospora, berflagela, dan fragmentasi, sedangkan reproduksi seksual terjadi secara zoogami dan isogami. Alga coklat bermanfaat bagi industri makanan dan farmasi. Algin atau asam alginat yang merupakan bagian koloid dari alga coklat digunakan dalam pembuatan es krim, pil, tablet, salep, obat fungsi gigi, lotion, dan krim sehabis bercukur. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai tentang fungi atau biasa kita sebut dengan jamur. Pengertian dari fungi. Jamur atau fungi adalah tubuh buah yang tampak di permukaan media tumbuh dari sekelompok fungi atau Basidio mycota yang berbentuk seperti payung, terdiri dari beberapa bagian yang tegak atau batang dan bagian yang mendatar atau membulat. Secara teknik biologi, tubuh buah ini disebut basidium. Beberapa jamur aman dimakan manusia, bahkan beberapa dianggap berkhasiat obat, dan beberapa lainnya beracun. Ciri-ciri fungi terdiri dari beberapa macam, di antaranya pada jamur ada yang berbentuk seperti benang maupun bentuk tubuh buah, bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel. Jamur banyak dijumpai di tempat lembab, agak asam pada bahan makanan, serta sebagai saprofit dan parasit pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dinding selnya tersusun dari zat kitin. Memiliki tubuh yang berbentuk pipa, ada juga yang berbentuk anyaman benang yang disebut mycelium. Selanjutnya yaitu adalah reproduksi fungi. Reproduksi fungi terdiri dari dua. Yang pertama secara aseksual, yaitu dilakukan dengan pembelahan sel atau fragmentasi dan pembentukan spora. Yang kedua yaitu secara seksual, yaitu dilakukan dengan pelaburan dua sel inti, yaitu melakukan kontak gametaknium dan konjungsi. Struktur tubuh fungi. Struktur tubuh fungi. Struktur tubuh fungi terdiri atas sel eukariotik yang tersusun oleh dinding sel yang mengandung zat kitin. Benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur disebut pipa. Pipa pada jamur dapat bercabang yang nantinya akan membentuk jaringan yang disebut mycelium. Mycelium akan membentuk salinan hingga terbentuknya tubuh buah. Pipa pembatas atau sekat antar sel yang disebut seta. Pipa tidak memiliki sekat disebut aseta. Jamur yang sifatnya parasitisme memiliki pipa yang termodifikasi dinamakan haustorium. Klasifikasi fungi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, divisi Zygomycota. Yang kedua, divisi Asomycota. Yang ketiga, divisi Basidiomycota. Dan yang keempat, divisi Zentiromycota. Yang pertama, divisi Zygomycota. Jamur yang tergolong divisi ini hidup di darat, di atas tanah, atau pada tumbuhan dan hewan yang selamat hidup. Namun, Zygomycota berasal dari Zygos hongarium. Zygospora merupakan spora istirahat yang memiliki dinding tebal, seperti jamur roti atau Rhizopus nigricans, jamur tempe atau Rhizopus solonifer, dan Phyllobolus. Divisi Ascomycota. Jamur Ascomycota atau jamur kangkung ada yang uniseluler dan multiseluler. Jamur ini ada yang bersifat parasit dan ada juga yang bersifat saprofit, seperti Penicillium, Ragi, dan Neurospora atau terdapat pada oncom. Selanjutnya yaitu adalah divisi Basidiomycota. Pada umumnya, tubuh buah jamur dari divisi Basidiomycota berukuran besar atau makroskopis.
Walaupun ada juga yang berukuran kecil atau mikroskopik, jamu dari divisi Basidium mycota memiliki ciri khas yang memiliki basidium. Basidium merupakan alat reproduksi seksual yang terdapat pada bila. Seluruh basidium berkumpul membentuk suatu badan yang disebut basidiospam. Spora yang dihasilkan dalam basidium dinamakan basidiospora, seperti Puccinia graminis, jamur merang, jamur kuping, dan Amanita muscaria. Selanjutnya adalah divisi Dendtere mycota. Jamur yang tergolong Dendtere mycota adalah jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Jamur ini biasanya disebut jamur tidak sempurna atau jamur imperfeksi. Reproduksi aseksualnya terjadi dengan fragmentasi atau pemidium, seperti Aspergillus, Epidermophyton, Fusarium, Persistellium, dan Terson. Selanjutnya yaitu peranan fungi. Penggunaan jamur bagi manusia untuk persiapan makanan atau pelestarian dan keperluan lainnya sangat luas dan memiliki sejarah panjang. Jamur pertanian dan mengumpulkan jamur merupakan industri besar di banyak negara. Studi tentang dampak menggunakan historis dan sosiologis dari jamur ini dikenal sebagai etnomikologi, karena kapasitas kelompok ini untuk menghasilkan berbagai besar produk alami dengan antimikroba, aktivitas biologis, atau lainnya. Banyak spesies telah lama digunakan atau sedang dikembangkan untuk industri produksi antibiotik, vitamin, dan anti kanker dan kolesterol. Baru-baru ini, metode telah dikembangkan untuk rekayasa genetika jamur, yang memungkinkan rekayasa metabolik spesies jamur. Seperti contoh, modifikasi genetik dari spesies ragi yang mudah tumbuh pada tingkat yang cepat dalam fermentasi besar kapal telah membuka cara farmasi produksi yang berpotensi lebih efisien daripada produksi oleh organisme sumber asli. Nah, akhirnya kita sudah selesai juga dari dua pembahasan yang tadi, yaitu mengenai tentang alga dan fungi. Setelah melihat video ini, jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Maka dari itu, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.